Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik dan teman-teman semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang namanya tempat organisme itu hidup dan berkembang biak yang disebut dengan habitat. Kesatuan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada satuan-satuan ekosistem, ada mulai dari satuan yang terkecil yaitu individu, kemudian kumpulan dari sebuah individu disebut dengan populasi, dan kumpulan dari beberapa populasi disebut dengan komunitas, dan kumpulan dari berbagai komunitas disebut dengan ekosistem. Di atasnya lagi kumpulan dari ekosistem disebut dengan bioma, dan kumpulan dari berbagai macam bioma disebut dengan biosfer. Nah, kita bahas satu persatu. Individu berarti satu organisme ya, atau makhluk hidup, misalnya seekor tikus. Kemudian populasi adalah sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Nah, suatu organisme ini disebut sejenis bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dia menempati daerah atau habitat yang sama, mempunyai persamaan bentuk, susunan tubuh, dan aktivitas, mampu menghasilkan keturunan yang subur, yaitu mampu berkembang biak. Sebagai contoh, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman sirih. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi sirih. Ini ada berbagai macam siklus ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor tikus, berarti disebut juga dengan populasi tikus. 7 ya. Nah, sekarang kita mengenal komunitas. Kita coba mengenal komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Antar jenis makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya akan terjadi interaksi di daerah tersebut. Kemudian interaksi itu membentuk suatu kumpulan di mana di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kumpulan tersebut terdapat suatu kerukunan untuk hidup bersama, toleransi, kebersamaan, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan, dan ada pula yang merugikan. Misalnya, dalam sebuah atau suatu komunitas kebun terdapat berbagai macam populasi hewan dan tumbuhan yang tinggal di kebun tersebut. Anggota komunitas kebun misalnya populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput semut, rumput teki, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Ini ekosistem kebun ya. Kemudian kita belajar tentang apa itu komunitas. Nah, ini komunitas tadi ya. Setelah komunitas, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan sejarah terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1 ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Misalnya ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, dan ekosistem hutan gurun.
Setiap ekosistem mempunyai ciri khas. Ciri itu sangat ditentukan oleh faktor suhu, curah hujan, iklim, dan lainnya. Yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya kolam, waduk, sawah, ladang, dan tanam. Pada umumnya, ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Pada ekosistem sawah, komponen biotik yang banyak yaitu padi dan kaca. Kemudian ada ekosistem suksesi, yaitu ekosistem yang merupakan hasil suksesi lingkungan yang sebelumnya didahului oleh kerusakan. Pada lingkungan demikian, jenis tumbuhan yang berkembang ditentukan oleh jenis organisme yang hidup di sekitarnya. Kemudian ada biosfer, ya. Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi. Ada pula ahli yang menyatakan bahwa biosfer adalah tempat beroperasinya ekosistem. Bagian bumi yang dihuni organisme hanya beberapa meter di bawah permukaan tanah hingga 90 meter di atas permukaan bumi, serta beberapa meter di bawah permukaan laut. Jadi tidak di seluruh bagian bumi ini terdapat ekosistem, sebab hanya daerah yang terdapat kehidupanlah yang dapat disebut ekosistem. Komponen-komponen ekosistem. Satu, ada komponen biotik yang komponen abiotik. Abiotik merupakan lawan kata dari biotik. Komponen abiotik adalah komponen-komponen yang tidak hidup atau benda mati. Yang termasuk komponen abiotik adalah tanah, batu, dan iklim, dan suhu, kelembaban angin, serta matahari. Yang kedua, komponen biotik. Di antaranya ada yang namanya produsen. Produsen adalah kelompok penghasil makanan. Peran komponen biotik ini adalah menyediakan makanan atau sumber makanan bagi konsumen tingkat 1. Produsen ini umumnya merupakan kelompok tumbuhan hijau. B. Konsumen. Yang kedua, ya, konsumen. Konsumen merupakan kelompok pemberi yang secara langsung dan tidak langsung menggunakan hasil dari produsen makanan bagi konsumen tingkat berikutnya. Konsumen juga berperan sebagai penyeimbang populasi dalam lingkungan. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Pengurai merupakan kelompok pengurai sisa-sisa sampah makhluk hidup atau makhluk hidup yang mati, atau pemecah zat organik atau anorganik. Zat yang telah diurai dikembalikan ke tanah atau lingkungan lagi. Peran dekomposer dalam lingkungan adalah menghancurkan makhluk hidup atau tumbuhan yang telah mati dan dikembalikan ke tanah. Coba bayangkan jika dunia ini tidak ada dekomposer. Pola interaksi. 1. Netralisasi, hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, kompetisi, hubungan antar individu yang saling bersaing memperoleh makanan. Yang ketiga, predasi, interaksi antara pemangsa dan mangsa. Yang keempat, parasitisme, hubungan antara dua organisme yang satu menguntungkan dan satu lagi merugikan. Yang kelima, mutualisme, interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Yang keenam, komensalisme, interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Yang ketujuh, amensalisme atau antibiosis, yaitu interaksi di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang saling ketergantungannya di antara komponen biotik. 1. Rantai makanan, ya. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan membentuk rangkaian tertentu yang disebut dengan rantai makanan, ya. Yang kedua, jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaringan. Yang keempat, piramida makanan. Ketiga dulu. Yang ketiga, jaring-jaring kehidupan, terkaitan antara jaring-jaring makanan. Yang keempat, piramida makanan, hubungan antar komponen biotik yang digambarkan seperti sebuah piramida. Yang kelima, aliran energi. Aliran energi dari matahari tumbuhan hijau ke herbivora. Nah, saya ada tugas buat kalian semuanya, ya. Silakan kalian buat tugas ini di buku latihan kalian. Boleh kalian juga buat tugas ini di kolom komentar. Pertama,
pertama yaitu susunlah suatu jaring-jaring makanan yang terdapat di lingkungan rumahmu. Gampang sekali. Yang kedua, apa perbedaan antara predasi dan parasitisme sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, apa akibatnya jika satu atau dua organisme pada sebuah jaring-jaring makananmu mati atau musnah. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum